Oke, sekarang kita balik lagi di ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Oke, thank you Kak Lina yang masih bersama-sama dengan kita di pagi hari ini buat nemenin pagi hari kalian. Dan selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama dengan kalian di ytwr.org atau di Askara Radio Streaming. Oke, buat kalian aku ingetin lagi untuk nonton versi visualnya juga jangan lupa akan ku edit dan akan kusiarkan besok untuk sesi 1 di jam 6 sore dan sesi kedua akan disiarkan hari Selasa depan jam 6 sore juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lagi nih Kak. Tadi kan kita sudah membahas banyak nih soal support dan soal prioritas. Betul. Dan tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab dan akan kita jawab juga di sesi kedua ini ya tentunya. Oke. Dan kita mau lanjut soal ini nih Kak Lina. Soal support dulu deh ya. Iya. Nah, kalau menurut Kak Lina nih biasanya support apa yang Kak Lina perlukan? Support seperti apa sih yang biasanya diperlukan kalau dalam konteksnya Kak Lina nih sebagai ibu, sebagai orang yang bekerja juga? Apa ya? Ya pasti support yang membangun ya. Kalau kita cerita, kalau kita lagi kan namanya siklus kehidupan berputar ya bias ya. Ya betul, kayak roda setuju, lah ibaratnya. Kadang di bawah, kadang di atas, suka, duka, happy, seneng, sedih. Kadang juga kadang lagi move on, kadang lagi galau, kadang lagi bersemangat, kadang lagi down. Dan ketika kita punya support system, roda yang sedang di bawah itu kan dorongnya harus lebih kuat dong. Harus ada yang support ya. Iya, kadang kita dorong sendiri nggak bisa, jadi perlu didorong bareng-bareng sehingga kalau roda sudah balik berputar kan lebih lancar nih. Nah, kalau support yang saya perlukan biasanya ya itu tadi, ketika saya bercerita apapun, misalnya tentang pekerjaan, saya kadang-kadang ngelempar satu opini untuk diberikan feedbacknya. Nah itu teman ketika ngerespon, oh iya ya ini jadi solusi ya, oh iya ya benar. Misalnya saya curhat tentang, hanya kadang ngelempar aja satu opini, bingung masak apa. Kalau itu teman yang bener-bener care, aku hari ini masak ini, itu sudah jadi ide tersendiri. Jadi kayak, iya ya kok nggak kepikir masak ini ya. Jadi ketika ada feedback yang baik, sekecil apapun itu sudah support banget lah buat saya. Itu. Jadi memang support itu dorongan itu kadang dari orang-orang yang bisa jadi belum tentu kita belum tentu dekat juga ya dalam konteksnya Kak Lina tadi, misalkan tadi ngobrol terus akhirnya oh iya kenapa aku nggak ngelakuin itu tadi. Bisa gitu. Kadang-kadang datang dari circle kita ya yang nggak terlalu dekat, tapi belum untuk masalah-masalah serius yang ini biasanya dari orang-orang yang benar-benar aku percaya sih. Iya sih, memang betul Kak. Kalau mau cerita juga, mau ngobrol-ngobrol nggak mungkin sama orang yang baru kita kenal nggak juga nyaman, nggak nyaman. Oke. Setuju banget. Nah kita ke ini lagi ya, ke chatbox lagi ada Eli. Gimana Kak? Masih bisa me time nggak? Kan anaknya banyak ya, masih kerja lagi. Nah. Kalau ngomong suka bener ya. Ini aku intonasi dan ini aku menurut apa yang ditulis sama Eli nih. Anaknya banyak gitu ya. Iya sih, lebih gimana dari me time-nya Kak? Aku juga akhirnya kepikiran mau tanya itu. Gimana Kak Lina? Lebih dari 2 kan banyak. Pemerintah betul. Cuma nganjurkan 2, Bi. Gimana nih Kak me time-nya? Oke, Eli, thank you. Me time buat saya juga satu hal yang penting. Kalau orang di luaran sana, ibu-ibu gitu ya, wanita-wanita biasanya me time-nya perawatan wajah kan, Bi. Terus pijat, refleksi, atau spa. Kalau saya tuh nggak ada sama sekali di kamus, Bi. Terus? 1 memang budget, 2 memang ya nggak kepikiran ngerawat wajah. Jadi me time saya itu biasanya, saya tuh sewenang kalau dikasih waktu sendirian untuk lihat promo, misalnya di mall, kebutuhan ini dapur, minyak ada promo, saya inceng tuh di IG. Terus abis itu saya pergi, saya keliling cari promo, bisa 1 jam yang dibawa cuma minyak 2 liter pulang. Tapi itu sudah senang, itu buat saya me time, ngelihat barang, lihat semuanya. Tapi saya tetap punya skala prioritas mana yang harus dibeli, walaupun kadang-kadang juga kepincut yang lain ya, betul. Iya, itu resiko. Kalau sudah siap ke mall ya siap dengan resikonya. Kedua, me time saya suka banget ini loh, nonton
YouTube komedi. Itu juga me time buat saya. Kalau sudah lihat gitu, saya pakai headset, anak saya sudah saya di kamar dulu, saya dengerin apa stand up, dengerin ya gitu-gitulah yang lucu-lucu, yang ngasih hiburan. Dan mereka kan cerdas juga cara berpikirnya, itu juga menstimulus otak saya untuk berpikir cerdas, berpikir kreatif, bukan sekedar hiburan sebenarnya. Itu me time juga buat saya. Terus juga me time buat saya sekarang masak bisa daring ini ya. Masak. Buat kue lah yang sederhana. Dulu itu masak itu hukuman dan penjara buat saya. Karena saya nggak bisa masak. Jadi masaknya ya itu aja. Nah sekarang anak-anak saya perempuan udah besar, terus juga lebih banyak waktu di rumah, 2 itu. Jadi sekolahnya daring. Jadi ketika memasak, misalnya membuat kue tertentu yang simple, lihat dari YouTube, itu kayak rekreasi buat saya. Berhasil, enak, habis gitu. Dan anak-anak saya ternyata semangat. Itu juga me time buat saya. Jadi ya memang perlu jalan-jalan nonton bioskop. Kalau dulu sering kayaknya ya. Sebelum pandemi saya suka nonton dari dulu sih saya suka nonton, tapi sekarang pandemi ya apa boleh baut gitu ya. Walaupun sudah bisa nonton sebenarnya, cuman kayak gimana gitu. Ya. Itu si Eli masih bisa lah, dan me time itu penting. Lagi-lagi untuk kesehatan mental juga, selain support system. Jadi penting, siapapun kita me time wajib ya. Tetap mengukur diri juga, mengukur waktu, mengukur kemampuan. Jangan juga me time penting terus semua uang, semua waktu dikasih untuk me time. Udah salah juga ya. Ya, itu namanya foya-foya kan. Oke. Nah, kalau ngomong me time ini kan pasti nggak lepas dari yang namanya waktu nih ya Kak Lina. Nah, kalau Kak Lina sendiri mematok apa enggak sih? Aku mau me time sekian menit atau sekian jam atau hari bahkan gitu. Gitu ada nggak ya? Oh iya, parah itu. Kalau saya tuh kadang kebablasan malah. Gitu. Nonton kalau sudah asik ya terus saja, tapi ya tetap balik lagi. Sudah kadang-kadang kan ada sinyal di otak ya. Sudah nih waktunya mandi gitu misalnya. Sudah nih waktunya bangun, waktunya kerja gitu. Ya saya harus terus belajar. Bukan berarti saya ngomong di sini saya sudah pinter untuk semuanya. Ya terus belajar. Terus di reminder oleh suami saya, bahkan juga anak saya, kritik itu kan penting ya. Kritik itu ibarat jamu lah, Bi. Betul. Kalau pahit kan, tapi ya bermanfaat, berkhasiat. Jangan hindari jamunya, tapi biasakan pahitnya. Jadi ya saya ketika belajar skala prioritas, belajar mengatur waktu dan macam-macam itu ya tetap welcome lah dengan kritik. Walaupun kadang ya badal-badal juga. Tapi tetap senang kalau ada yang kritik. Iya betul, kalau ada bisa dibilang kalau ada yang kritik berarti ada yang perhatiin kita. Iya dong. Betul. Di satu sisi baiknya kritik itu. Nah ngomong-ngomong soal kritik nih, aku sebenarnya sudah pernah bahas dan kalian bisa lihat videonya, nanti aku kasih linknya di atas. Tonton ya. Tonton, aku kasih linknya di atas. Oke. Buat yang dengerin live pasti nggak bisa dong klik di atas mana gitu. Nanti aku sediain buat kalau udah videonya sudah muncul ya online. Oke, kita lanjut lagi. Ngomong-ngomong soal support, ngomong-ngomong soal soal prioritas, Kalina pernah nggak sih ketika salah, bisa dibilang kayak salah menempatkan prioritas? Aduh, harusnya ini dulu nih yang tak kerjain, tapi udah kadung itu. Pernah nggak sih kayak gitu? Oh sering dong. Sering ya. Pernah lah ya, apalagi zaman-zaman masih muda. Belakangan juga sering. Waduh salah nih. Bayangan saya bisa ngerjakan ini dan kelar, ternyata kenapa enggak yang ini dulu tadi. Kalau itu sering sih, Bi. Tapi ya balik lagi harus terus belajar dari kegagalan yang pernah kita alami. Oke, setuju. Iya. Berarti pernah kayak sering tadi ya? Pernah, iya sering. Iya, fatal nggak sih? Pernah fatal nggak? Fatal enggak ya, masih bisa ditolerir, artinya belum fatal banget. Belum fatal banget, nggak sampai dimarahi kru yang lain. Kamu ini nggak sampai meresahkan juga gitu. Itu kembali ke saya. Waduh iya ya, nyeselnya ke saya. Belum sampai yang meresahkan satu kantor lah ya. Jangan sampai dong. Ya balik lagi harus tetap dicatat sih dia. semua supaya balik lagi ke schedule. Iya betul. Nah tadi kita ngomong soal pekerjaan, kita juga ngomong soal keluarga. Nah, tapi kan kita hidup ini juga
nggak antara keluarga dan pekerjaan aja nih. Ada circle-circle lain yang katakanlah mungkin di gereja atau temen-temen lama. Nah, Kak Lina ini aku sering denger banget, sering cerita soal timnya nih, gengsnya nih. Gengsnya apa istilahnya, Team Six, betul ya? Nah, Bapak paham ya, Pak? Paham. Ini dengar loh mereka. Nah, ini gimana nih Kak Lin? Kalau misalkan bareng sama Team Six ini apakah ada waktu khusus juga nih? Iya. Masuk di prioritas maksudnya? Apakah Team Six prioritas ya? Oh gitu. Iya. Itu pertemanan yang baik, yang itu tadi memberikan energi positif, memberikan satu atmosfer yang baik buat saya untuk sama-sama bertumbuh. Bahkan apa adanya saya dan apa adanya mereka bisa bercerita tuh lebih dari keluarga sih, Bi. Jadi saya punya teman itu sejak SMA kami dekat dan sampai sekarang, karena juga walaupun terpisah jarak dan sudah berkeluarga masing-masing, tapi kan ada grup WA yang bisa teknologi komunikasi, sudah ini mendekatkan kita. Di situ bisa sharing-sharing ringan. Kebetulan mereka cewek-cewek dan bekerja semua dan juga ibu semua. Jadi seneng, saya kayak satu frekuensi gitu. Iya, satu temen lama ya. Iya, jadi saling menguatkan, saling memotivasi. Kalau satunya bilang gini, satunya dorong, satunya kasih motif. Jadi enak. Terus juga kelebihan lainnya, akhirnya anak-anak saya, keluarga saya juga tongkrongannya lebih luas dong. Karena kenal kami juga sama kenal keluarga mereka. Setuju. Kita saling ketemuan nih, saya dan anak-anak dan suami. Misalnya teman saya datang ke Batu, ngumpul semua sama suami mereka, sama anak-anak mereka. Dan saya rasa saya punya prinsip nih, ketika teman tongkrongan kita makin banyak dan makin luas, itu membuat kita makin energik gitu loh. Jadi kayak ya itu tadi, termasuk mood booster juga. Jadi banyak hal lah yang kita dapatkan dari pertemanan yang sehat ya, yang kasih influence yang baik, dan itu juga menambah relasinya keluarga saya juga itu. Jadi makin luas lah. Saat dibutuhkan kan juga pasti ada nanti. Oh iya ya, untung saya kenal ini. Ternyata link-link itu penting. Penting ya. Penting banget. Selain sebagai mood booster, atau mungkin juga aku di kerjaan kesulitan ini nih, siapa tahu temanku juga tahu. Dan itu sering banget gitu kan, pelayanan gereja kita sharing, kita Lin ada link di sini, bantu banget gitu ya. Pelayanan di gereja juga. Wah, ini circle-nya Kak Lina kalau misalkan kita lihat ini jadi macam-macam ya, mulai dari teman lama, terus circle di gereja, circle di kantor. Kamu lebih lagi kan, Kak? Nah, ini kita akan bahas nih dari versinya. Ini kan ada Bibi belum kok. Oh iya, maaf Bibi. Waktu habis loh. Oh iya. Oke, ini ya dari Bibi. Bibi ini tanya yang tadi ya. Saya punya teman yang kurang banget bisa nentuin prioritas. Sudah dikasih tahu dan dinasihatin juga. Apakah wejangan yang akurat dari teman-teman ngobrol apa? Apa nih Kak? Wejangannya buat temennya Bibi yang temennya Bibi. Ini juga ketika saya ngomong gini, artinya juga kembali ke saya ya, Bibi. Bukan saya menggurui, saya juga belajar. Setuju. Jadi prioritas itu bisa didapat kalau kita bisa ngatur waktu, time management dengan baik ya. Jadi waktu itu harus benar-benar diatur dengan baik. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu yang ada di depan kita, artinya kita nggak bisa ngatur hidup kita. Pola sederhananya gitulah. Kalau waktu kita morat-marit gitu ya, nggak bisa semua pekerjaan, semua list kacau balau ya, itulah representatif hidup kita gitu ya. Jadi memang mari gunakan waktu dengan baik, karena waktu adalah kesempatan. Ada lagunya Tobi. Hidup ini adalah kesempatan. Iya, itu. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bicara tentang waktu. Yuk hargai waktu yang ada dengan buat skala prioritas. Jangan suka nunda-nunda ya. Sebisa mungkin jangan ditunda deh. Kalau tidak ada kegiatan lain yang lebih penting dan mendesak tadi ya, lakukan sekarang ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi 2 jam lagi. Kembali lagi nih, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu bicara waktu. Kalau mau ngutip ayat boleh kan Pak? Boleh sekali, saya sudah catat untuk Bibi untuk di-sharingkan ke temannya. Ya, jadi Mazmur 90 ayat 12 bilang gini. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur aja udah ajarkan gitu ya, supaya kita bisa menghitung hari-hari sedemikian rupa apa yang harus kita kerjakan hari ini. Kalau hari ini kelar, puji Tuhan, terus kita susun lagi untuk besok. Jadi semua bisa kita pertanggungjawabkan apapun status kita ya. Betul. Oke, jadi itu tadi ya, ada sedikit ayat dari Kak Lina untuk temennya Bibi dan untuk Bibi juga dan untuk kita semua yang ada untuk di ruangan ini, untuk semua lah, untuk pendengar, untuk operator, untuk saya juga. Untuk semua. Nah, thank you buat Bibi yang sudah bertanya. Mohon maaf kalau kita jawabnya di sesi kedua ya, karena pertanyaannya berhubungan dengan sesi kedua. Nah, ini kita akan berlanjut ke pertanyaan yang ini nih Kak, yang berhubungan dengan itu tadi. Mungkin ya, aku nggak tahu Bibi ini statusnya seperti apa, married atau belum, atau sudah bekerja atau enggak, atau masih pelajar atau enggak. Nah, tapi kita mau bahas soal ini nih Kak, gimana sih manajemen waktu yang baik menurut Kak Lina nih ya, untuk orang-orang yang belum married nih. Oh, belum married ya, masih kayak kamu lah ya, betul, single lah ya. Single atau jomblo Pak? Jomblo single ya, itulah. Gimana nih Kak? Iya, kalau buat anak muda pasti tekanannya, pressingnya beda dong dengan orang yang sudah punya keluarga. Jadi kalau anak muda masih single, masih jomblo, entah pelajar, mahasiswa yang selesaikan skripsi, yang juga butuh kejar target nih, butuh skala-skala prioritas juga, atau pekerja, karyawan swasta atau punya usaha sendiri, tetap harus punya time management yang baik ya. Supaya apa? Supaya semua yang kita targetkan kelar. Karena ketika kan DNA-nya belatnya DNA-nya anak muda itu kan suka tantangan toh. Ya, setuju. Misalnya berhasil melakukan pekerjaan ini. Seneng, besok harus lebih naik lagi, levelnya naik lagi. Kayak kamu nih, hari ini aku lari 20 kilo. Minggu depan ada schedule lagi, lari harus naik dong. Ya enggak sih? Pasti lebih kilometernya lebih panjang gitu ya, 25 kilo. Atau bias juga suka naik gunung. Hari ini naik gunung Panderman, berhasil menaklukkan Panderman. Nggak mungkin dong bulan depan kembali lagi Panderman. Pasti pengen tantangan yang lebih besar lagi, lebih menantang lagi, memacu adrenalin, pengen menaklukkan Gunung Semeru. Apa enaknya juga naik gunung ya? Benernya kan nggak ada asik-asiknya, padahal menurut saya enakan naik gaji, ya nggak sih? Naik gaji enak, dibarengin naik gunung dong. Lah iya, makanya lari juga apa enaknya, Bi? Ya ampun, nanti lama-lama lari. Kesehatan kalau itu Kak. Kesehatan, takutnya lari dari tanggung jawab juga kau. Oh ya enggak dong. Ya. Jadi aman. Ya itu tadi ya, siapa tadi? Bibi. Oh ya, Bibi, dan pertanyaanmu juga tadi gimana kalau kita masih jomblo ya tetap harus diatur sedemikian rupa, karena semua kan untungnya juga di kita, juga impactnya ke orang-orang di sekitar kita, masa depan kita juga. Jadi tapi enaknya masa muda itu kan banyak waktu yang bisa digunakan untuk pergi kemana-mana, memperkaya pengalaman. Ketika pengalaman kita makin kaya kan itu juga dampaknya ke skill kita makin tereksplor, juga membentuk karakter kita, mental kita punya daya juang, nggak gampang menyerah gitu kan. Saya sering sekali nih bilang ke adik-adik saya juga punya adik 6 cowok-cowok, Bi. Bahkan tim saya yang di bawah saya bilang, masih muda, kalau ada proyek-proyek lain, selama main jobmu bisa kamu lakukan dengan baik, ambil, gitu kan. Adik saya juga gitu, ambil. Itu peluang, itu kesempatan. Kamu bisa perkaya pengalaman, kamu bisa perbanyak relasi, nggak cuma cuan yang kamu dapat, tapi banyak hal, karena kamu di situ dibentuk mentalmu. Setuju. Karaktermu dibentuk, temenmu makin banyak, tongkronganmu makin luas. Jadi nggak kuper, nggak update, dan banyak hal yang didapat. Tapi balik lagi, main job kita sebagai apapun, pelajar ya tetap terkerjakan dengan baik, sebagai karyawan juga target selesai, sebagai
wirausaha juga bisa closing sesuai dengan omset yang kita targetkan. Lebihnya kita bisa perkaya dengan banyak hal. Mumpung. Nanti toh ketika sudah merit, kalau kita memilih untuk merit, kan harus siap dengan konsekuensi yang lain toh. Iya, betul. Ganti popo. Hal yang belum tentu ini ya, hal yang biasa kita lakukan di masa belum merit belum tentu bisa dilakukan soalnya. Mumpung daripada nanti sudah tua jadi kekanak-kanakan karena masa anak-anak kurang bahagia toh. Iya, setuju. Betul banget itu Kalina. Oke. Dan sekarang kita balik lagi ke chatbox. Sepertinya ada lagi nih. Oh gitu ya. Tapi sudah habis waktu kita, Bi. Masih ada 10 menit, enggak apa-apa. Gitu. Apa definisi pertemanan yang memberi dampak positif? Lalu teman-teman yang tidak memberi dampak positif, apakah mereka tidak masuk dalam prioritas kita? Pertemanan nggak boleh tebang pilih. Semua bisa jadi teman. Ya. Karena manusia tidak sempurna. Ya. Kita pun punya kekurangan, jadi jangan berharap orang lain sempurna ya. Pertemanan bisa dengan siapa saja, tapi pertemanan yang erat gitu ya, dalam satu circle, itu memang harus dipilih dan dipilah, Bi. Kan ada toh, Bi, pergaulan yang buruk, itulah ya, pergaulan yang buruk itu juga merusak kita, intinya itu. Jadi memang pilih dan pilah untuk circle kita yang dekat. Karena kalau teman kita racun yang sering meracuni kita, entah sikap, perbuatan, omongan, itu kan juga akan lama-kelamaan juga membentuk kita. Iya, akan mencuci otak kita kalau terus-menerus. Jadi biarlah lingkaran kita memang kita pilih yang positif, yang memberikan energi yang baik, saling memotivasi, bukan berarti tidak punya kekurangan, tapi biarlah saling melengkapi akhirnya, saling mengisi dan saling melengkapi. Oke. Kalau aku boleh ngomong nih Kak ya. Bener sih, kalau ngomongin soal temen itu sebenarnya kita nggak boleh tebang pilih ya. Kita mau temenan sama siapa, kita nggak bisa tebang pilih. Tapi dalam pergaulan kita sebenarnya bisa milih, benar nggak sih? Kita mau bergaul dengan siapa. Karena pergaulan dan pertemanan itu buat aku secara pribadi itu hal yang berbeda. Oke. Kalau temen itu sekedar aku kenal sama dia, sekedar kenal. Artinya nggak ada kedekatan tuh. Cuman kalau nggak inten gitu ya. Kalau ngomong pergaulan itu adalah hal yang sangat berbeda juga. Itu kita bisa lebih dekat, itu artinya kita bergaul dengan selektif ya, lebih selektif dengan orang itu. Setuju, Bi, setuju. Pergaulan dan pertemanan. Oke, Kalina, kita sudah di penghujung acara kita di pagi hari ini. Ya. Nah, oke. Kalau begitu, ada closing statement nggak nih dari Kak Lina? Closing statement, oke. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di podcast Ngobrol Apa kali ini ya, Dia. Oke. Ya, bagi saya menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri, dan menjadi pekerja adalah pilihan saya. Oke ya. Yang terpenting adalah saya bisa bahagia dengan apa yang menjadi pilihan saya dan bisa menghargai apa yang sudah menjadi pilihan saya dengan sejuta konsekuensi. Tapi yang terpenting adalah yaitu tadi, tahu skala prioritas. Jadi apapun status sobat ngobrol apa betul. dimanapun berada juga, hargai pilihanmu, karena pilihanmu pasti menurutmu adalah pilihan yang terbaik ya. Hargai, lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan skala prioritas tetap harus dijaga. Yes. Oke. Dan aku ada untuk closing statement ayat juga dong. Bapak ada masih ini ya, tahu ayat gitu. Tahu dong, ada 3 sih ayat yang sudah aku siapkan. Yang pertama itu dari Efesus 5 ayat 15 dan 16. Bunyinya seperti ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua dari 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Super. Gitu ya. Nah, itu relate banget juga ya dengan bahasan kita. Oke, jadi ini aku bawa laptop, ada catatan-catatan tertentu yang sudah
disiapkan memang. Oke. Bukan karena laptop baru mau pamer, Pak. Iya sih, saya mau pamer sebenarnya laptop baru juga. Biasanya enggak bawa kan? Oke. Ya, ini ada catatan yang sudah aku siapin. Oke. Jadi itu ya buat teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung sama Bias Paris dan Mbak Lina pada hari ini, dan tentunya ngobrol apa nggak berhenti di sini Kak Lina. Yes. Buat teman-teman yang sudah mendengar, thank you buat kalian, dan jangan lupa buat mendengar ngobrol apa secara live 2 minggu lagi, dan untuk siaran ulangnya yang sekarang nih akan disiarkan besok Selasa dan akan disiarkan Selasa depan untuk sesi yang kedua. Oke, itu aja teman-teman, kita sudah menemani kalian selama sekian jam, 1 jam ya guys, 1 jam, 1 jam, dan kita artinya sekarang harus undur diri dulu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you Bi. Tas dulu dong. Oke.